Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara khusus tentang para imam. Pertama, kita patut memberikan apresiasi dan mengucap syukur bahwa banyak imam kita telah hadir sebagai gembala di tengah umat. Banyak imam kita sudah menghadirkan Kristus di tengah-tengah umat dan memberikan hal yang baik bagi umat dalam kehidupan imannya. Yang kedua, selain begitu banyak imam yang telah menunjukkan dirinya sebagai gembala yang baik bagi umat, banyak juga imam yang tersandung persoalan atau masalah. Sampai imam-imam yang tersandung masalah ini, ada yang masih bertahan dan ada yang keluar gara-gara masalah atau persoalan yang terjadi. Pertanyaan kita, permasalahan ini letak di mana? Atau di mana letak permasalahan sehingga banyak juga imam kita yang tersandung masalah bahkan keluar meninggalkan imamatnya. Dalam sesi sebelumnya saya memberikan sebuah sorotan tentang poin ini kepada para kaum Hawa supaya kita ikut mendukung panggilan para imam kita mempertahankan imamat mereka. Tapi di sisi lain juga perlu kita melihat bukan saja hal ini, tapi tentu juga ada hal-hal lain yang sebenarnya ikut punya andil, memberikan andil yang sangat besar bagi perjalanan hidup seorang imam dalam gereja. Saudara dan saudari, pertanyaannya, masalahnya ada di mana? Maka di sini saya memberi sorotan kepada lembaga pendidikan calon imam. Saudara dan saudariku terkasih, kalau kita perhatikan lembaga-lembaga pendidikan para calon imam kita, memang banyak aspek yang ditekankan di sana. Ini semua adalah merupakan cara untuk proses pendidikan calon imam itu. Dan ini merupakan syarat atau ketentuan untuk menjadi seorang romo atau seorang imam dalam gereja Katolik. Tapi ada satu hal yang perlu menjadi catatan untuk kita perhatikan bersama. Lembaga pendidikan calon imam terlalu menekankan segi kognitif, ilmu pengetahuan. Saudara dan saudari, memang ini baik, ini perlu bahwa seorang imam dalam gereja Katolik memang harus punya kecerdasan intelektual yang baik. Itu benar, tidak salah. Tapi ini perlu dikaji kembali. Setiap orang yang masuk dalam lembaga pendidikan ini, bagi mereka yang nilainya tidak cukup, itu langsung keluar. Sementara yang dipertahankan di sana adalah mereka-mereka yang nilainya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Pertanyaan bagi kita, apakah sudah menjadi jaminan bahwa mereka yang punya intelektualitas baik ini kedepannya akan menjadi imam-imam yang baik dalam gereja? Ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Belum tentu orang yang nilainya kurang baik, tidak memenuhi standar, itu kedepannya ketika menjadi imam, mereka itu tidak baik. Saudara dan saudariku terkasih, dalam sejarah perjalanan gereja, banyak orang kudus yang kita temukan di sana punya intelektual yang kurang baik. Boleh dikatakan banyak orang-orang kudus kita ini banyak yang dari orang-orang bodoh secara intelektual. Tapi dia bisa mempertahankan hidupnya dan gereja mengangkat orang tersebut karena kelayakan dan kepantasannya di hadapan Tuhan menjadi orang kudus gereja. Jadi sudah banyak orang kudus gereja kita yang memang berasal dari intelektual yang biasa-biasa saja, bahkan di bawah normal. Tapi mereka bisa menjadi panutan tokoh di dalam gereja. Ini menjadi hal yang patut atau perlu kita refleksikan bersama, sehingga lembaga pendidikan para calon imam itu bisa membuat sebuah kajian tentang hal ini. Jangan kita hanya mempertahankan lembaga pendidikan itu di dalamnya orang-orang yang mempunyai intelektualitas baik,
Tapi akhirnya menjadi imam, ketika menjadi imam, mereka menunjukkan hal yang kurang baik. Saudara dan saudariku terkasih, orang yang intelektualitasnya baik, orang-orang ini selalu mempunyai alasan jawaban tertentu untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Maka apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, teristimewa kita di dalam gereja, banyak imam kita yang tersandung dalam masalah atau persoalan-persoalan. Ini ada korelasinya dengan ketentuan yang diberlakukan di lembaga pendidikan calon imam. Ada imam yang memang pintar secara intelektual, tetapi hal-hal yang lain begitu baik mendukung dia untuk menjadi gembala di tengah umat. Tapi ada imam yang karena intelektualitasnya itu luar biasa, punya IQ yang begitu luar biasa, akhirnya banyak hal dibuat pembelaan, pembelaan, dan pembelaan. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan refleksi bagi kita, sekaligus sebuah persoalan yang harus dikaji oleh lembaga-lembaga pendidikan calon imam dimanapun itu. Sehingga lembaga pendidikan calon imam itu betul-betul mencetak para imam yang ketika berada di tengah-tengah umat, itu tampil menjadi gembala yang baik. Memang kita lihat bahwa dengan kecerdasan, segala jenis kecerdasan yang dimiliki oleh para imam kita tidak pernah gagal paham atau tampil secara radikal. Itu tidak pernah kita lihat. Ini hal baik. Tapi saudara-saudari, berkat intelektualitas yang terlalu cemerlang ini pun, ini bisa menimbulkan hal yang tidak baik di dalam gereja. Maka ini menjadi sebuah refleksi. Apakah mereka yang intelektualitasnya tidak sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh lembaga pendidikan calon imam itu, mereka itu tidak pantas menjadi imam? Apakah hanya pantas mereka yang dikategorikan sebagai orang-orang pintar yang memenuhi kriteria atau persyaratan yang dibuat oleh lembaga pendidikan itu? Ini menjadi sebuah hal yang patut kita kaji bersama saudara dan saudari. Maka kita lihat apa yang terjadi ketika orang-orang yang dibutuhkan di dalam lembaga pendidikan itu hanya orang yang punya intelektualitas baik. Saudara-saudari, banyak umat yang mengeluhkan tentang para imam kita. Hanya saja mereka tidak menyampaikan itu secara langsung. Banyak umat kita mengatakan, banyak imam kita itu sombong dan angkuh. Banyak imam sombong dan angkuh. Saudara dan saudariku terkasih, kalau seorang imam sombong dan angkuh, maka di mana letak alter Kristus itu? Kemudian dalam perjalanan hidup umat beriman juga, karena seorang imam terlalu angkuh, sombong, dan lain sebagainya, kenyataannya ketika perayaan Ekaristi berlangsung, banyak juga umat yang tidak menyambut dari tangan imam untuk komuni kudus itu. Ini perlu kita lihat bersama saudara dan saudariku terkasih. Maka lembaga pendidikan calon imam itu perlu memperhatikan hal ini juga. Ini tidak dikeluhkan umat secara terang-terangan, tetapi di belakang umat berbicara tentang ini. Kemudian hal yang lain, banyak juga imam kita ketika berada di tengah umat menjaga style, menjaga penampilan, wibawa. Saya pikir saudara dan saudariku terkasih, teristimewa para imam, ini tidak perlu dilakukan ketika kita berada di tengah-tengah umat. Apalagi imam tersebut punya sebuah jabatan, diberi sebuah tugas. Begitu menjaga wibawa, ngomong dengan umat pun sekedarnya saja langsung pergi. Ini tidak baik. Saya pikir ini tidak baik. Maka di layar kita ini saya tulis di situ kata-kata Yesus. Ego sum pastor bonus. Akulah gembala yang baik. Kita atau saudara-saudara sebagai imam patut meneladani guru kita, yaitu Yesus Kristus. Ego sum pastor bonus. Akulah gembala yang baik. Jadi kita tidak perlu menunjukkan style kita, menjaga wibawa, menjaga jarak dengan umat, dan justru dengan itu umat tidak mencintai para imam. Nah, ini kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian ada juga imam tertentu selalu membawa-bawa, saya tamatan dari sini ya, saya tamatan dari situ ya. Jadi membanggakan
pengetahuan atau tamatan gelar yang dia bawa. Ini juga tidak baik para imam kami. Para imam yang terkasih dan juga saudara dan saudariku terkasih. Umat beriman Kristiani, umat Katolik. Umat Katolik tidak pernah menuntut imam kami itu tamatan dari mana. Mau tamatan dari surga sekalipun tidak pernah dibutuhkan umat. Umat hanya membutuhkan imam itu tampil sebagai gembala di tengah umat. Itu saja yang dilihat oleh umat. Umat tidak pernah mempersoalkan, oh gelar pastor kami ini, profesor doktor ini, pastor kami ini tamatan dari sini, orang hebat, begini, begini, begini. Itu tidak dibutuhkan di kalangan umat. Umat hanya tahu, inilah imam kami, inilah gembala kami. Ini patut disadari, harus perlu disadari oleh para imam. Supaya ketika berada di tengah-tengah umat, tampilkanlah diri sebagai gembala di tengah umat. Kemudian hal berikutnya, imam jangan terlalu suka atau jangan suka mengkritik umat. Ini menjadi sebuah kecenderungan juga bagi para imam. Suka sekali mengkritik umat. Akhirnya apa? Banyak umat yang tidak mau memberi diri lagi. Jangan selalu mengkritik umat, mengkritik umat. Umat seperti itu karena apa? Kita juga atau sebagai seorang imam perlu juga merefleksikan diri, kenapa umat seperti itu. Jadi jangan selalu mengkritik, mengkritik dan mengkritik umat. Ini hal yang tidak baik. Umat itu juga dalam kehidupan sehari-hari dia bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, menghadapi berbagai macam persoalan, problematika banyak sekali yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan selalu memberikan kritikan kepada umat. Ini adalah keluhan umat juga yang kita dengar dalam kehidupan menggereja. Jadi ini beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang imam. Dan tentunya pertama-tama adalah lembaga pendidikan. Supaya hal-hal ini bisa dihindari, maka lembaga pendidikan itu perlu membuat sebuah kajian yang baik dalam mendidik calon-calon imam. Sehingga ketika menjadi imam nanti atau imam kelak, dia tampil sebagai ego sum pastor bonus. Seperti pernyataan Yesus sendiri. Akulah gembala yang baik. Saudara dan saudariku terkasih, maka pesan bagi lembaga pendidikan calon imam. Apa yang kami katakan ini menjadi sebuah refleksi bahwa pendidikan calon imam itu bukan hanya mengutamakan orang yang hebat secara intelektual, tetapi orang yang tidak memiliki kehebatan secara intelektual bukan berarti dia tidak pantas menjadi seorang imam. Kemudian hal berikut, umat itu butuh gembala. Maka seperti dalam hantaran kami tadi, umat itu hanya butuh gembala di tengah-tengah umat. Umat itu butuh seorang bapak rohani yang bisa dia curhat ketika dia hidup di tengah-tengah dunia, menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Dia butuh seorang bapak rohani, butuh seorang gembala untuk bercerita, bersharing, memperoleh kelegaan dari seorang gembala. Maka tadi saya katakan, umat itu tidak pernah butuh imam itu tamatan dari mana. Tapi imam ketika ada di tengah-tengah umat, tampil sebagai gembala. Inilah yang diharapkan oleh umat beriman Katolik. Saudara dan saudariku terkasih, saya jadi teringat dengan kata-kata Monsinyur Mandagi. Ketika beliau berada di Manado dalam sebuah perayaan. Monsinyur Mandagi pada waktu itu memberikan kritik pedas kepada para imam dan biarawan-biarawati. Kritik pedas yang disampaikan pada waktu itu memang banyak orang menanggapi dengan teriakan-teriakan, tertawa dan lain sebagainya. Tapi bagi saya, kritikan yang disampaikan oleh Monsinyur Mandagi ini sebenarnya sebuah ungkapan atas situasi yang terjadi dalam dunia nyata. Salah satu poin yang saya ingat adalah para imam itu berlomba-lomba memiliki mobil. Inilah salah satu poin yang diangkat oleh Monsinyur Mandagi pada waktu itu. Dan para imam yang terkasih, ini menjadi keluhan dari umat juga untuk para imam. Semoga ini bisa menjadi perhatian. Umat juga mengeluh, imam sulit dihubungi, sulit ditelepon untuk bicarakan tentang sesuatu hal. Ini juga masukan bagi para imam. Nah,
Kritikan Monsinyur Mandagi ini menjadi masukan yang baik. Kiranya para imam, demikian juga ya biarawan dan biarawati, ini menjadi perhatian untuk kita sehingga para imam terkasih ketika berada di tengah-tengah umat, tampilkanlah diri Anda sebagai gembala yang baik. Seperti Yesus sendiri mengatakan, ego sum pastor bonus. Maka ketika para imam sudah menampilkan hal-hal seperti ini di tengah-tengah umat, yakinlah umat akan sangat mencintai para imam itu. Jangan seperti kami katakan tadi, karena tutur kata seorang imam, tingkah laku seorang imam, perbuatan seorang imam, akhirnya apa? Ketika imam merayakan perayaan Ekaristi dan saat membagi komuni, umat enggan menerima dari tangan imam bersangkutan. Dan ini fenomena, ini fakta. Apa yang saya katakan ini adalah situasi real yang terjadi di tengah-tengah umat. Karena saya sebagai seorang awam, ini situasi real para imam. Jadi ini menjadi catatan penting untuk diperhatikan. Jangan para imam yang sudah dikuduskan, sudah diurapi, ketika membagi komuni kepada umat, umat justru tidak datang kepada imam itu, tapi memilih menerima komuni dari tangan seorang prodiakon atau PLD. Ini menjadi refleksi poin-poin ini untuk para imam kami, kiranya hal-hal poin-poin ini menjadi suatu hal yang baik, masukan yang baik untuk kehidupan para imam kami menjadi lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang. Demikianlah sedikit sharing, sedikit ulasan tentang para imam. Semoga ini menjadi masukan yang baik dan bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.